Kami sekalian sedang berjumpa dengan kami. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang makanan dan sistem pencernaan, atau di dalam paket kita hanya cukup dikatakan sebagai sistem pencernaan. Maka sebelum kita berangkat kepada materi yang lebih dalam, pertama-tama Ibu mau menjelaskan tentang pengertian daripada sistem pencernaan. Itu dia ya. Maka pencernaan itu sering diartikan sebagai pengubahan makanan menjadi zat makanan atau pengubahan molekul makanan yang berukuran besar menjadi lebih kecil. Dia. Jadi pencernaan ini yang dicerna adalah makanan. Maka apa sajakah yang termasuk ke dalam makanan? Maka yang boleh kita katakan makanan adalah segala sesuatu yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Maka ini disebut sebagai zat makanan. Zat makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Maka makanan atau zat makanan ini berfungsi sebagai penyedia energi atau penghasil energi, itu berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Ada yang berfungsi sebagai pembangun tubuh, itu adalah tugas si protein, dan ada yang berfungsi sebagai pelindung dan pertahanan tubuh, pengatur kerja dan organ tubuh, misalkan ada mineral, vitamin, dan air. Itu dia ya. Maka sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk kita bahas atau kita kenali satu persatu zat makanan ini. Yang pertama kita berangkat ke karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi atau penghasil energi. 1 gram karbohidrat setara dengan atau menghasilkan 4,1 kilokalori. Itu dia ya. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai bahan dasar pembentuk protein dan lemak. Dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Sumber karbohidrat yang dapat kita temukan itu adalah dari beras, umbi, kentang, sagu, gandum, roti, dan masih banyak lagi. Itu dia ya. Bukan hanya ini. Kita jangan selalu berpatok. Jadi setiap ada pertanyaan, apakah contoh karbohidrat? Pasti yang selalu ditanya adalah nasi. Itu saja yang dikatakan. Sebenarnya tidak ya. Ini dia tadi ya. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu ada beras, gandum, roti, dan kentang. Kentang juga bisa. Lalu sebenarnya karbohidrat yang berasal dari beras, karbohidrat yang ada di dalam beras, gandum, roti, dan kentang itu pertama-tama dalam bentuk pati akan dirubah menjadi maltosa oleh enzim pitialin dan enzim amilase. Enzim pitialin ini ada di dalam mulut kita ya, di dalam air liur kita. Maka ketika kita makan nasi maka akan terjadi pencernaan. Pencernaan yang pertama adalah pengubahan makanan yang berukuran besar menjadi kecil. Nasi kan agak seperti bulir-bulir, dikunyah menjadi seperti bubur itu. Yang kedua adalah pengubahan molekul dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Inilah zat yang kompleks itu, pati itu menjadi zat yang lebih sederhana dalam bentuk maltosa. Lalu maltosa itu ternyata masih belum sederhana sekali. Maka maltosa akan dicerna lagi oleh enzim maltase menjadi glukosa. Itu dia ya. Jadi pati ini biasanya dari polisakarida. Jadi Ibu berangkat ke sini. Karbohidrat itu dibagi berdasarkan gugus gulanya, dibagi menjadi 3, ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Monosakarida adalah terdiri dari 1 gugus gula, 2 gugus gula, dan terdiri dari banyak gugus gula. Maka nasi tadi itu berasal dari polisakarida, ini tadi pati kan. Pertama-tama dirubah menjadi maltosa. Maltosa itu ternyata masih ke dalam disakarida. Maka disakarida dirubah lagi menjadi maltosa, ini disakarida dirubah menjadi glukosa. Glukosa itu adalah monosakarida. Jadi sebenarnya karbohidrat itu dari polisakarida harus dirubah menjadi disakarida dan harus dirubah menjadi monosakarida. Maka ini adalah molekul yang terkecil pada karbohidrat. Maka di sini perhatikan skema ini, laktosa oleh enzim laktase
dirubah menjadi glukosa ditambah galaktosa. Laktosa kita lihat, laktosa ini termasuk disakarida, berarti masih bisa dipecah lagi menjadi apa? Glukosa ditambah galaktosa ini tadi. Inilah galaktosa itu sudah termasuk ke dalam monosakarida. Ini lagi sukrosa oleh enzim sukrase dirubah menjadi fruktosa ditambah glukosa. Ini dia sukrosa. Nah, dirubah menjadi glukosa ditambah fruktosa, sudah dalam bentuk monosakarida. Jadi segala sesuatu yang masih berada di dalam bentuk polisakarida dan disakarida itu masih termasuk ke dalam molekul yang kompleks dan harus dirubah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu monosakarida. Maka molekul terkecil daripada karbohidrat setelah mengalami beberapa kali pencernaan itu berupa glukosa. Jadi apa yang kita ambil dari karbohidrat atau dari nasi? Kenapa kita makan nasi? Yang diambil adalah glukosanya. Itu dia ya. Lalu berikutnya, yang kedua adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, ini juga penghasil energi. Makanya tadi di awal sudah dikatakan makanan atau zat makanan fungsinya penghasil energi. Energi bisa didapatkan dari apa? Dari karbohidrat, dari protein, dari lemak. Itu dia ya. Maka fungsi yang pertama adalah sebagai penghasil energi. Dan penghasil energi yang terbanyak ternyata bukan nasi, tetapi jatuh di tangan lemak, yaitu 9,3 kilokalori. Lalu lemak, apakah kita perlu mengkonsumsi lemak? Perlu. Untuk apa? Menghasilkan energi, melarutkan vitamin A, D, E, dan K sebagai pelindung alat tubuh. Bayangkan kalau tidak ada lemak di dalam tubuh kita, akan dengan gampang terguncang organ-organ vital di dalam tubuh kita kan. Lalu yang keempat adalah menjaga tubuh dari kedinginan. Artinya adalah lemak di dalam tubuh itu bertugas untuk menghalangi keluarnya panas dari dalam tubuh, sehingga orang yang lemaknya tebal itu susah untuk kedinginan, orang yang gemuk ya. Berdasarkan tingkat kejenuhannya, lemak dibagi menjadi asam lemak jenuh yang dihasilkan atau dibentuk sendiri oleh tubuh, dan asam lemak tak jenuh yang bisa kita dapatkan dari lemak nabati. Nabati itu artinya lemak dari tumbuhan. Misalkan dari minyak goreng, itu lemak, itu kan dari tumbuhan kan, ada yang dari kelapa sawit. Lemak, bahan makanan yang mengandung lemak, ada mentega, ini bisa daging, ada kacang-kacangan, ada kedelai, ada minyak, ada yogurt, itu dia. Jadi sebenarnya lemak yang kita konsumsi, jika kita mengkonsumsi kacang, kita mengkonsumsi minyak yang misalkan dari hasil penggorengan ya, minyak kita mengkonsumsi mengandung lemak, maka pertama-tama lemak yang ada di dalam makanan ini, lemak yang ada di dalam makanan ini akan diemulsikan oleh lemak. Itu dia ya, empedu, diemulsikan oleh empedu. Setelah diemulsikan, maka dirubahlah dia menjadi asam lemak ditambah gliserol. Jadi jika lemak adalah komponen atau molekul yang paling besar, maka zat makanannya yang paling kecil adalah asam lemak dan gliserol. Itu dia ya. Dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa kita makan lemak adalah ini yang diambil, asam lemaknya dan gliserolnya itu. Dan kenapa? Apakah perlu kita makan lemak? Ya perlu sekali. Karena apa? Ini tadi. Kan? Ini tadi sangat perlu sekali kita memakan lemak. Yang ketiga adalah protein. Protein juga termasuk ke dalam sumber energi. Tetapi ini setara sama seperti karbohidrat, menghasilkan 4,1 kilokalori. Jadi jika ada pertanyaan, siapakah penghasil energi terbanyak? Maka jawabannya adalah lemak. Karena menghasilkan 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4,1 kilokalori. Itu dia ya. Lalu berikutnya, bahan untuk mensintesis hormon, enzim, zat antibodi, dan organel sel lainnya. Itu dia. Maka kenapa di zaman pandemi sekarang ini kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi protein? Karena ini
Karena protein itu membantu di dalam menghasilkan zat antibodi, itu dia ya, yaitu zat anti pertahanan tubuh. Maka ketika antibodi kita itu kuat, maka ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh, virus itu bisa dengan segera dimakan oleh antibodi kita. Fungsi yang berikut adalah perbaikan pertumbuhan dan pemeliharaan struktur sel jaringan. Misalkan, ibu ambillah contoh yang paling nyata kita lihat. Ketika ada orang yang baru melahirkan, biasanya ini selalu disuruh memakan telur yang banyak, ikan gabus, memakan daging. Kenapa? Karena ketika dia baru melahirkan, dia mengalami banyaknya kerusakan sel di dalam tubuhnya. Misalkan apalagi orang yang operasi, misalkan kan, maka dia membutuhkan banyak protein supaya segera atau cepat dalam pemeliharaan struktur sel yang rusak tadi, untuk perbaikan sel yang rusak. Jadi jangan heran kenapa orang yang baru operasi atau operasi apa saja disarankan untuk mengkonsumsi banyak protein, karena ini ya fungsi yang ketiga ini. Berikutnya adalah mengatur dan melaksanakan metabolisme tubuh dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Dan protein itu terdiri dari protein hewani dan nabati yang bisa kita dapatkan dari hewan, yang bisa dapatkan dari tumbuhan. Kita dapatkan dari hewan, misalkan apa? Misalkan susu, bisa protein dari tumbuhan, misalkan adalah kacang-kacangan atau telur dari hewan, telur ikan yang kita makan seringnya, dan kacang hijau, itu dia kacang kedelai, itu dia. Berikutnya, lalu ketika kita mengkonsumsi telur, ikan, apa yang diambil? Protein yang ada di dalam ikan, di dalam telur, pertama-tama akan dirubah oleh pepsin menjadi proteosa, ditambah pepton, ditambah polipeptida. Ternyata ini masih molekul yang besar, dirubah lagi oleh enzim tripsin menjadi polipeptida yang kecil. Ternyata ini masih belum sederhana, dirubah lagi oleh enzim peptidase menjadi asam amino. Maka molekul terkecil dari protein adalah asam amino. Itu dia ya. Yang berikutnya adalah vitamin. Vitamin itu adalah senyawa organik sebagai pelengkap makanan yang diperlukan untuk kehidupan. Pelengkap ya, pelengkap makanan untuk diperlukan dalam kehidupan, kesehatan, pertumbuhan, tetapi tidak dapat menghasilkan energi. Vitamin dibedakan menjadi ada vitamin yang larut di dalam air, ada vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Maka jika kamu ingin mencuci sayuran atau buah yang banyak mengandung vitamin C, jangan direndam terlalu lama di dalam air, karena nanti vitaminnya akan larut di dalam air dan hasil pencuciannya kamu buang. Itu dia ya. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Yang terakhir adalah yang masih mineral. Air dan garam mineral sering disebutnya. Mineral itu adalah bagian atau adalah yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tetapi tidak mengalami proses pencernaan. Dibedakan menjadi ada yang dinamakan unsur makro dan unsur mikro. Maksudnya adalah unsur makro adalah dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak, sedangkan unsur mikro dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Ada natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang ya. Ini mangan ini teh ya, zinc, kuprum, kobalt, Cr, dan molybdenum. Itu dia. Yang terakhir adalah air. Apa fungsi air? Kenapa kita harus minum? Kenapa kita mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung air? Karena air berfungsi sebagai pelarut makanan dan vitamin yang kita makan, menjaga tekanan osmotik, mengangkut makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme, sebagai media terjadinya reaksi kimia, dan menjaga keseimbangan tubuh. Itu dia ya. Lalu zat adiktif itu berupa bahan pewarna, penyedap, dan pengawet. Maka
jika ibu mengambil dari sini, berangkat dari sini, siapakah yang sebenarnya mengalami pencernaan? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu akan dicerna menjadi senyawa yang lebih kecil, yaitu berupa glukosa. Lemak akan dicerna menjadi senyawa yang lebih kecil, itu berupa asam lemak ditambah gliserol. Protein akan dirubah menjadi asam amino, dan glukosa, asam lemak ditambah gliserol, asam amino, itulah yang akan diserap oleh tubuh dan diedarkan ke seluruh sel atau jaringan untuk digunakan dalam proses reaksi kimia. Sedangkan mineral, vitamin, air ini tidak mengalami pencernaan. Ya, maka ada yang berfungsi sebagai penghasil energi, siapa tadi? Karbo, lemak, dan protein. Pembangun tubuh itu adalah protein, pelindung dan pertahanan tubuh, serta pengatur kerja tubuh itu ada berupa mineral, vitamin, dan air. Itu dia ya. Pelindung tubuh itu juga bisa lemak tadi, untuk pertahanan tubuh juga bisa protein. Itu dia. Jadi inilah zat-zat makanan, atau inilah sebenarnya makanan yang kita harus konsumsi. Kenapa kita tidak makan batu? Karena tidak ada karbohidratnya, tidak ada lemaknya, tidak ada proteinnya, tidak ada mineralnya, tidak ada vitaminnya, tidak ada airnya dari situ. Kenapa kita tidak makan daun-daunan, segala jenis-jenis daun-daunan? Karena tidak ada, mungkin ada ini tetapi hanya sedikit. Jadi apa yang kita makan? Yaitu segala sesuatu makanan yang bisa bisa dicerna atau dikecilkan ukurannya dan mengandung ini semua. Itulah sebenarnya yang kita konsumsi. Jadi ya, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Ibu hanya membahas tentang zat makanan. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang saluran pencernaan. Demikian, selamat siang.